Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil di kitab Ihya Ulumuddin yaitu membahas tentang rahasia puasa. Itu ada pembahasan tentang rahasia pengendalian hawa nafsu. Sebenarnya banyak sekali pembahasan di kitab Ihya itu, kalau teman-teman mau baca. Nah, ini saya ambil yang menurut saya penting, poin-poinnya saja. Jadi tidak mungkin kita akan mengkajinya secara menyeluruh. Jadi kita ambil hikmah-hikmah yang menurut kita penting dan kalau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kan memang belajar itu perlu proses di situ. Perlu istiqomah. Lah, itu ada rahasia pengendalian hawa nafsu. Kalau di kitab Ihya itu dilogikakan manusia itu kan derajatnya di atas hewan. Karena apa? Memiliki akal. Dan di bawah malaikat karena memiliki hawa nafsu. Makanya tujuan puasa itu kan memerangi hawa nafsu. Kenapa harus diperangi? Ya karena kalau hawa nafsu itu menguasai diri kita, maka derajat kita akan jatuh ke level hewan. Kan di surat Atin disebutkan asfala safilin. Kita akan dijatuhkan ke derajat yang paling rendah karena kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita. Bahkan kita lebih buruk dari hewan, mungkin lebih rendah dari hewan. Lah, kalau kita sukses mengontrol hawa nafsu, kita bisa selevel malaikat atau dekat dengan Allah, atau bahkan mungkin kita lebih tinggi dari malaikat. Tapi ini sulit karena ada penghalangnya, yaitu hawa nafsu. Itulah rahasia puasa, katanya Imam Ghazali. Kita diwajibkan berpuasa sebenarnya karena Allah itu ingin dekat dengan kita sebenarnya. Cuma ada penghalangnya. Penghalang terbesarnya yaitu hawa nafsu. Nah, bagaimana kita menguasai hawa nafsu itu? Cobalah masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita merenung bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Karena sejatinya hawa nafsu tidak bisa dihilangkan di dalam diri manusia karena itu sudah fitrahnya. Karena Allah memberikan hawa nafsu, sedangkan kalau malaikat kan tidak diberi. Jadi kalau kita ingin setingkat dengan malaikat atau bahkan lebih tinggi dari malaikat, ya kita kuasai hawa nafsu kita. Apapun caranya, kita cari pemahamannya di situ. Nah, itulah yang dinasihati oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau kita memang ingin derajat kita itu naik, ya kontrollah hawa nafsu itu. Pakai apa? Pakai ilmu. Kan banyak di ayat Al-Quran disebutkan orang yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya. Lah, orang yang berilmu kan pasti paham. Tapi ini ilmunya ilmu yang hakikat, ilmu yang benar-benar paham di itu. Soalnya terkadang banyak orang pintar juga itu suka membodohi orang lain. Dia belum bisa mengalahkan hawa nafsunya. Lah, kita cari itu di kehidupan kita masing-masing agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Terus dibahas lagi di situ tentang ini perumpamaan. Ada kata-kata yang menarik di situ. Katanya Imam Al-Ghazali, berapa banyak orang yang berpuasa sebenarnya berbuka, dan berapa banyak orang yang berbuka sebenarnya berpuasa. Dua-duanya salah, katanya Imam Ghazali. Intinya kalau mau dekat dengan Allah, ya jalanilah puasa dengan sebaik-baiknya. Tapi perlu diingat, ada perkara-perkara yang harus dijaga di situ. Mulai dari aspek fisik dan batinnya saja.
Tidak boleh orang itu tidak puasa fisik, hanya puasa batin. Kan ada misalnya orang yang berkeyakinan seperti itu. Jadi dia ketika bulan puasa tidak puasa, tapi batinnya itu puasa. Lah kan itu kalimatnya begitu. Berapa banyak orang yang berpuasa sebenarnya berbuka, dan berapa banyak orang yang berbuka sebenarnya berpuasa. Ya maksudnya tadi, berapa banyak orang yang berbuka sebenarnya berpuasa. Itu fisiknya itu tidak puasa, tapi batinnya puasa. Jadi dia mampu mengkondisikan batinnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Nah kalau yang pertama itu, berapa banyak orang yang berpuasa sebenarnya berbuka. Jadi fisiknya berpuasa, tapi dia tidak memperhatikan aspek batinnya. Mungkin dia masih menyakiti orang lain, masih menghina orang lain, tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga kemaluannya. Lah itu puasanya hanya dapat ju'wal atos, hanya mendapat lapar dan haus saja. Jadi perumpamaan ini katanya Imam Ghazali dua-duanya salah. Yang benar adalah jalani keduanya dengan sebaik-baiknya. Masalah diterima atau tidak diterima itu urusan belakangan. Yang penting kita niat untuk menjalankan perintah Allah, mengabdi kepada Allah. Lah itu kita jalani dengan tulus dalam hidup kita, agar kita menemukan rahasia puasa di situ.